Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah proyek dengan judul aplikasi pengolahan data manusia sederhana berbasis siklus. Presentasi ini merupakan hasil kerja kelompok kami, yaitu berikut PPT. Berikut PPT aplikasi pengolahan data manusia sederhana berbasis siklus. Anggota kami terdiri dari Dinas Setiana dengan SPM 2531 dan Fadilah lainnya dengan SPM 2531109. Next, berikut permasalahan. Latar belakang pembuatan aplikasi ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, proses penghitungan nilai membutuhkan waktu. Dan kedua, kesulitan dosen dalam dosen dan yang ketiga konversi grade ke IPK belum praktis atau dikerjakan secara. Dan yang terakhir, penghitungan hitung nilai akhir pada lama dan bawah. Next, berikut solusi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami merancang sebuah aplikasi sederhana berbasis bahasa pemrograman C++. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu dosen maupun mahasiswa dalam menentukan data nilai, menghitung nilai akhir secara praktis, menentukan grade dan IPK, serta memastikan hasil pengolahan data secara langsung dan next. Nah, berikut alur programnya. Alur ketik program dimulai dari tampilan pertama. Pengguna dapat memilih menu input data, melihat data mahasiswa, atau keluar dari program. Jika memilih input, pengguna akan mengisi data mahasiswa yang kemudian disimpan ke dalam file. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir, menentukan grade dari A sampai B, dan mengonversikan ke IPK. Pada menu lihat data, program akan menentukan seluruh data mahasiswa yang telah diinput. Sedangkan menu keluar akan mengakhiri proses program. Next, kelebihan aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, mempermudah pengolahan data. Seperti aplikasi membantu mengolah data secara cepat dan sistematis dibandingkan cara. Dan kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Proses input, perhitungan, dan penampilan nilai dapat dilakukan dalam waktu. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan perhitungan. Perhitungan nilai dilakukan otomatis oleh program sehingga menggunakan kesalahan manusia atau teman. Dan yang terakhir, mudah dikembangkan. Aplikasi berbasis C++ dapat dengan mudah dikembangkan atau ditambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. Next. Landasan teori. Secara teori, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, ketelitian, dan kecepatan dalam pengolahan data nilai. Data nilai mahasiswa meliputi nilai tugas, IPS, dan UAS, dan kemudian diolah untuk menentukan nilai akhir dan status akademik. Pengolahan data yang baik sangat penting karena hasilnya berpengaruh langsung terhadap penilaian prestasi akademik. Berikut penjelasan program akan dijelaskan oleh Fadila Halim. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program sederhana dengan bahasa C++ dengan judul Pengolahan Data Nilai Mahasiswa. Program ini kami buat untuk membantu proses pencatatan nilai mahasiswa sekaligus menghitung nilai akhir, menentukan grade, dan mengkonversikannya ke IPK. Saya akan menjelaskan program ini baris demi baris sesuai dengan fungsinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada baris ke Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pada baris ke 1 dan 2.
Nah, pada baris pertama ini berfungsi untuk mengimpor library standar input-output. Tanpa baris ini, kita tidak bisa menggunakan cin untuk input dan cout untuk output. Nah, pada baris kedua, digunakan agar kita tidak perlu menulis std cout atau std cin, jadi lebih ringkas. Selanjutnya, pada baris keempat ini, baris ini adalah fungsi utama. Semua program C++ dimulai dari fungsi main. Jadi eksekusi program akan berjalan dari sini. Oke, selanjutnya pada baris kelima sampai baris kedelapan, ini adalah baris deklarasi variabel. Di sini kita mendeklarasikan array untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, di sini eh, terdapat nama dengan array 30 dan NIM 30. Di sini berfungsi untuk menyimpan nama dan NIM maksimal 30 mahasiswa. Kemudian menyimpan kuis, UTS, dan UAS. Selanjutnya ada total sama dengan 0 ini digunakan sebagai penghitung jumlah mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian yang terakhir itu ada deklarasi pilih. Ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu dari user. Oke, selanjutnya pada baris ke-14 hingga ke-18 ini, di sini program menampilkan menu utama. Ada 3 pilihan, yaitu input data, lihat data, dan yang ketiga ini keluar. User akan diminta memasukkan angka sesuai menu. Kemudian diinput dan disimpan di variabel pilih. Oke, selanjutnya pada baris ke-20 ini, program menggunakan looping while agar menu terus ditampilkan selama user tidak memilih angka 3 yang akan terjadi keluar tadi. Jadi programnya akan terus berjalan sampai user benar-benar ingin keluar. Oke, selanjutnya di sini, nah di sini pada baris ke-21 hingga Nah, selanjutnya di sini di baris ke-21 sampai ke baris 36 ini, di sini menunjukkan if atau jika user memilih satu, maka program masuk ke bagian input data. Kemudian user diminta memasukkan nama, NIM, nilai kuis, UTS, dan nilai UAS. Semua data ini disimpan sesuai indeks total. Nih ya, total. Selanjutnya, pada baris ke-38 ini, di sini terdapat perhitungan nilai akhir, di mana program menghitung nilai akhir atau NA dengan bobot kuis sama dengan 20% atau 0,2, UTS UTS dengan nilai 30% atau 0,3, dan UAS dengan bobot 50% atau 0,5. Rumus ini meniru sistem penilaian kampus, di mana UAS biasanya memiliki bobot paling besar. Selanjutnya, pada baris ke-40 hingga 45 ini, terdapat eh, program menentukan grade, di mana setelah nilai akhir dihitung, program menentukan grade. Grade ini adalah huruf A sampai E, sesuai standar akademik, di mana nilai A untuk nilai sangat baik, B untuk baik, C untuk cukup, D untuk kurang, dan E untuk gagal. Selanjutnya, pada baris ke-47 hingga ke baris ke-52 ini, em, menampilkan fitur konversi grade ke IPK.
di mana grade akan dikonversikan ke IPK. Konversi ini mengikuti eh, standar umum selanjutnya, yaitu dengan A dengan menjadi IPK 4,0, B 3,0, C 2,0, D 1,0, dan E 0,0. Selanjutnya pada baris ke 54 hingga baris ke 58 ini, nah di sini program akan menampilkan hasil perhitungan nilai akhir, grade, dan IPK. Total plus-plus ini berfungsi untuk menambahkan jumlah mahasiswa yang sudah diinput. Oke, selanjutnya pada baris ke 60 hingga baris ke 62 ini, di sini jika user memilih dua ini, program menampilkan semua data mahasiswa yang sudah diinput. Program menggunakan looping for untuk menampilkan data satu persatu. Nah, di sini, di baris ke-72 hingga baris ke-77 ini, format tampilan untuk nomor urut, nama, NIM, nilai akhir, dan grade. Dengan ini, user bisa melihat daftar mahasiswa yang sudah dimasukkan. Nah, setelah nah, setelah selesai input atau lihat data, program kembali menampilkan menu utama. User bisa memilih lagi apakah ingin menginput data baru dan melihat user memilih user bisa memilih apakah ingin menginput data baru, melihat data atau keluar. Nah, yang terakhir di sini pada baris ke 91 dan 92 ini, jika user memilih 3, pesan program selesai ditampilkan sebagai tanda bahwa eksekusi sudah berakhir. Nah, sekarang kita coba untuk eh, mencoba menjalankan program yang sudah ada ini ya. Kita compile, kita run. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini tampilannya. Nah, di sini menampilkan 3 menu utama, yaitu menu yang pertama yaitu input data, kemudian menu yang kedua itu lihat data, dan yang ketiga itu menu keluar. Di sini kita coba dulu satu persatu. Yang pertama yaitu kita ketik 1 untuk masuk ke menu input data. Enter. Di sini menampilkan menu input data mahasiswa ya teman-teman. Di sini menu ini meminta untuk kita memasukkan nama mahasiswanya terlebih dahulu. Kita coba. Yang pertama Dina. Nah, Dina. Oke. Selanjutnya menu ini akan meminta untuk kita memasukkan NIM. Contoh 25+11 098. Oke. Selanjutnya nilai kuisnya Dina ini. Misalkan seumpama ini contohnya 90 dan nilai UTS ini 76. Dan yang terakhir nilai UAS-nya ini ibaratkan dia dapat 89, maka di sini akan menampilkan nilai akhirnya Dina ini sesuai perhitungan tadi yaitu 85,3 dengan grade A dan IPK-nya 4. Nah, di sini menampilkan menunya yang kembali ke menu sebelumnya yaitu kita dapat menginputkan angka untuk melihat menu-menu selanjutnya. Kita coba masuk ke menu yang kedua yaitu menu lihat data. Oke, klik 2. Nah, di sini akan tampil menampilkan data mahasiswa yaitu dengan namanya Dina, NIM-nya 253111098, nilai akhirnya 85,3 dan grade-nya A. Selanjutnya untuk menu yang terakhir yaitu menu keluar. Kita coba
ketik 3, enter. Oke, sini akan menampilkan programnya telah selesai atau berakhir. Nah, jadi intinya program ini nih berfungsi untuk yang pertama menginput data mahasiswa, yang kedua menghitung nilai akhir berdasarkan bobot kuis, UTS, dan UAS, yang ketiga menentukan grade dan IPK, dan yang keempat menampilkan daftar mahasiswa yang sudah diinput. Program ini eh, Program ini masih sederhana, tetapi bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan fitur pencarian data mahasiswa, menghapus data, atau menyimpan hasil ke file agar hasilnya tidak hilang saat program ditutup. Demikian penjelasan kami mengenai program pengelolaan data nilai mahasiswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi dasar untuk pengembangan sistem akademik yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.